Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Mei Irusti, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara daring di sekolah saya SMA Negeri 2 Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Ibu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam memahami materi yang akan kita pelajari hari ini. Minta tolong Mas Rifki untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih Mas Rifki sudah memimpin doa hari ini dengan baik dan lancar. Hari ini untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita di Hari Kemerdekaan Negara Indonesia, karena kemarin kita sudah memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Mari kita sejenak mendengarkan bacaan teks proklamasi kemerdekaan yang akan dipimpin oleh Mas Bintang. Silakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Terima kasih. Semoga di hari kemerdekaan ini, pada bulan kemerdekaan negara Indonesia ini, masa pandemi COVID-19 juga segera berakhir dan kita bisa melakukan pembelajaran seperti biasa tatap muka di sekolah. Baik, terima kasih untuk Mas Bintang sudah membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Sebelum saya mulai pelajaran, saya ingin mengecek kehadiran kalian dulu. Mungkin ada yang sakit atau ada yang izin? Baik, masuk semua. Oke. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah berarti semuanya hadir ya. Iya, Bu. Dan Ibu doakan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita mulai, Ibu cek dulu bagaimana jaringan koneksi internet kalian, sudah baik atau belum? Baik. Baik, Bu. Diusahakan kalian mencari lokasi yang dekat dengan ventilasi sehingga pencahayaan juga bagus. Sehingga pembelajaran kita juga terlaksana dengan nyaman. Baik, minggu kemarin kita belajar tentang apa? Masih ingat? Pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang notasi atom dan isotom. Oke, Mas Adit, minggu kemarin kita sudah belajar tentang notasi atom dan isotop. Mungkin ada yang mau menambahkan? Saya mau menambahkan, Bu. Silahkan. Kemarin kita juga belajar menentukan jumlah partikel penyusun atom seperti proton, neutron, dan elektron berdasarkan nomor atom dan nomor masanya.
Oke, good. Berarti kalian masih ingat apa yang sudah kita pelajari kemarin. Minggu kemarin kita belajar tentang notasi atom, isotop, isobar, dan isoton, serta cara menentukan jumlah partikel atom berdasarkan nomor atom dan nomor massa. Nah, partikel penyusun atom itu ada 3, ada proton, elektron, neutron. Pelajaran yang sudah kita pelajari minggu kemarin itu ada hubungannya dengan pelajaran hari ini. Pada hari ini kita akan belajar tentang konfigurasi elektron. Kita akan belajar tentang konfigurasi elektron. Karena kita akan belajar tentang konfigurasi elektron, maka apa yang harus kita pahami terlebih dahulu dalam mempelajari konfigurasi elektron? Mungkin ada yang bisa jawab? Mas Lintang? Cara menentukan elektron, Bu. Oke, good. Berarti kita harus tahu cara menentukan elektron suatu atom, baik itu ion maupun atom. Karena di sini untuk materi konfigurasi elektron yang paling utama, dasar materi yang harus kita dalami itu adalah menentukan jumlah elektron suatu atom atau ion. Dari pelajaran minggu kemarin, semoga kalian paham sehingga bisa diaplikasikan dan diterapkan pada pelajaran hari ini, yaitu konfigurasi elektron. Pada hari ini, karena kita akan belajar tentang konfigurasi elektron, di mana konfigurasi elektron itu materinya ada pada KD 3.3, yaitu menjelaskan konfigurasi elektron dan pola konfigurasi elektron terluar untuk setiap golongan dalam tabel periodik. Dan yang 4.3, menentukan letak suatu unsur dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron. Dari kompetensi dasar ini, ditarik tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu kalian diharapkan dapat menjelaskan konfigurasi elektron dan pola konfigurasi elektron terluar untuk setiap golongan dalam tabel periodik, sehingga kalian dapat belajar kimia dan mengembangkan sikap jujur, peduli, dan bertanggung jawab, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas pada saat berdiskusi dengan kelompoknya. Nah, penilaian untuk pembelajaran hari ini ada 3, yaitu kognitif, yang berdasarkan hasil LKPD dan tes formatif, psikomotorik berdasarkan pada pelaksanaan diskusi nanti dengan kelompok dan presentasi, dan yang ketiga adalah afektif berdasarkan spiritual dan sosial pada saat kalian berdiskusi. Untuk pembelajaran hari ini, dalam pembelajarannya ada diskusi bersama kelompok. Nah, lanjut di sini Ibu menampilkan ada sebuah gambar. Tahukah kalian gambar yang ada di PowerPoint ini gambar apa? Hotel, Bu. Hotel. Oke, ini gambar hotel. Mengapa Ibu keluarkan gambar hotel? Apa hubungannya dengan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini? Hotel bisa dianalogikan sebagai atom. Oke, kita analogikan hotel sebagai atom, di mana bangunan hotel kita ibaratkan sebagai atom, dan pada hotel tersebut ada beberapa lantai dan ada beberapa kamar. Nah, kita di sini dalam satu hotel tersebut ada beberapa lantai, di mana masing-masing lantai terisi beberapa kamar. Seperti itu. Dan setiap kamar nanti juga akan dibatasi pengisian
orang yang akan menempatinya. Sama halnya seperti pelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu konfigurasi elektron. Apa itu konfigurasi elektron? Ada yang bisa jawab? Konfigurasi elektron adalah susunan elektron tiap atom. Oke, good. Nah, di sini pada hotel kita analogikan sebagai atom. Kemudian pada atom tersebut atau pada hotel tersebut terdiri dari beberapa lantai dan beberapa kamar, di mana hubungan untuk atom dengan materi hari ini yaitu konfigurasi elektron yang sudah dijawab oleh teman kalian tadi. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron tiap kulit atom. Jadi di sini konfigurasi elektron, Ibu ambil kesimpulan lagi ya, adalah susunan elektron berdasarkan kulit atau orbital dari suatu atom. Nah, dalam penulisan konfigurasi elektron di sini juga disusun berdasarkan prinsip Asaf-Afbau, kaidahan, dan larangan Pauli. Sedangkan letak suatu unsur pada tabel periodik itu berdasarkan jumlah kulit yang menentukan periode dan jumlah elektron valensi yang menentukan golongan. Nah, untuk memperdalam, memahami materi tentang konfigurasi elektron, sudah saya share di Google Classroom pada modul dan LKPD. Apa kalian sudah mendownload? Sudah, Bu. Oke. Jika sudah, nanti ada pertanyaan dulu untuk materi ini tentang konfigurasi elektron? Tidak ada, Bu. Oke, sudah paham semua berarti ya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah, Ibu. Oke, nah jadi agar kalian lebih paham lagi, di sini ada LKPD yang sudah kalian download. LKPD itu kalian kerjakan bersama kelompok. Karena kelompoknya sudah dibentuk, maka silahkan kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing untuk membahas LKPD yang sudah Ibu share. Nanti setelah diskusi, maka ada yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok yang lain yang tidak mempresentasikan, maka harus menyiapkan pertanyaan untuk kelompok yang presentasi. Apa ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Tidak ada, Bu. Sudah Oke. jelas. Sudah jelas, Bu. Kalau sudah jelas, silahkan kalian berdiskusi dengan kelompoknya, baik di WA group yang sudah ada atau pada forum Google Meet ini. Silahkan. Waktunya Ibu kasih 15 menit ya.
magnetik untuk orbital P itu berapa? Kalau P itu kan orbitalnya itu kan ada 3, berarti bilangan magnetiknya itu bisa -1, 0, 1 gitu. Kalau yang golongan 8A gas mulia kan, itu apaan? Itu Mel yang He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn itu Mel. Baik, diskusinya sudah selesai ya. Nah, karena diskusi sudah selesai, maka sekarang waktunya kita presentasi hasil diskusi kelompok. Baik, untuk presentasi pertama langsung pada kelompok 1. Silahkan siapa yang akan mewakili untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 siapa? Oke, baik. Silahkan Disvia untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk kelompok yang lain, silahkan memperhatikan. Kemudian nanti jika ada pertanyaan atau tanggapan, silahkan setelah presentasi kelompok 1 selesai. Silahkan, Desvia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pada tabel 1-2 untuk nama kulit K, bilangan kuantumnya yang N 1, yang L itu 0, yang M itu 0. Nama subkulitnya 1F, terus jumlah elektron maksimum pada subkulit 2 dan pada kulit 2. Untuk nama kulit K, yang R, bilangan kuantumnya yang N2, yang L 0 sama 1, dan yang M, min 1, 0 plus 1. Nama kulit itu 2S sama 2P. Untuk jumlah elektron maksimum pada kulit ada 2 sama 6. Untuk yang di kulit ada 8. Terus yang nama kulit M, bilangan kuantum untuk M 3, untuk L 0 sama 1, untuk M 1, 0 plus 1. Untuk subkulitnya 3F, 3P. Jumlah elektron maksimum pada subkulit 2, 8, 8. Untuk jumlah elektron maksimum kulit ada 18. Untuk yang nomor 4, itu yang N, itu untuk bilangan kuantumnya 3, yang N, yang L 0 sama 1, dan yang M min 1, 0 plus 1. Nama kulitnya 3S, 3P. Terus jumlah elektron maksimum kulitnya 8. Terus kulit K, nomor kulitnya itu 1, L2, M3, N4. Untuk jumlah elektron maksimumnya, untuk K itu 2, L8, M18, dan M32. Nomor 2, setiap elektron memiliki 4 bilangan kuantum, yaitu bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Di antara bilangan kuantum berikut, bilangan kuantum manakah yang mungkin dimiliki oleh suatu elektron? Silakan. Untuk yang pertama, bilangan kuantum utama atau N, bilangan kuantum utama ini menyatakan tingkat energi utama atau kulit atom. Nilai bilangan kuantum utama merupakan bilangan bulat dari 1 sampai tak terhingga. 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk bilangan kuantum utama N, dengan 1 terletak pada kulit K, untuk 2 terletak pada kulit L, dan 3 terletak pada kulit M, dan seterusnya. Maka A, N sama dengan 3, L3, M1, X plus setengah, yang B, C, D, itu semuanya benar. Untuk yang nomor 2, bilangan kuantum azimut atau L. Bilangan kuantum azimut menyatakan subkulit. Untuk subkulit S, maka bilangan kuantum azimut 0. Untuk P1, D2, F3. Maka yang L sama dengan 0,N sampai N-1. Dapat disimpulkan nilai tidak boleh sama dengan nilai N atau melebihi nilai N. Untuk yang A, B, C, D itu hanya B, C, D yang benar. Pilihan
salah karena itu N-nya sama dengan 1. Untuk bilangan kuantum magnetik atau M, bilangan kuantum magnetik itu menyatakan orbital khusus yang ditempati elektron pada subkulit. Nilai bilangan kuantum magnetik bergantung pada nilai kuantum azimutnya, yaitu min 1, 0, plus 1. Maka untuk yang A, B, C, D itu semuanya benar. Yang keempat, bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin menyatakan perputaran elektron pada sumbunya atau rotasi. Untuk nilai S sama dengan plus setengah, maka rotasi elektron searah jarum jam. Sedangkan nilai S min setengah, maka rotasi elektronnya berlawanan dengan arah jarum jam. Maka untuk pernyataan B, C, D itu benar. Bilangan kuantum yang mungkin adalah bilangan B, C, sama C. Nomor 3. Mungkinkah terdapat atom di mana banyaknya elektron pada kulit ketiga sebanyak 20 dijelaskan dengan menggunakan 4 bilangan kuantum? Itu jawabannya tidak mungkin, karena pada kulit ketiga jumlah elektron maksimal 8. Baik, itu adalah hasil diskusi dari kelompok 1. Mungkin ada yang mau menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1? Silahkan. Saya mau menanggapi, Bu. Silahkan. Dari kelompok berapa? Dari kelompok 4. Dari jawaban kelompok 1 yang nama kulit N, itu jawabannya menurut saya kurang tepat. Berdasarkan hasil diskusi kelompok 4, jawaban yang tepat pada nama kulit N, bilangan kuantum N-nya itu ada 4. Yang bilangan kuantum L sama dengan 2, dan bilangan kuantum M adalah min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2. Sedangkan nama subkulitnya itu 4S, 3D, dan 4P. Dan jumlah elektron maksimum di subkulitnya ada 2, 8, 8, dan 6. Dan yang terakhir, jumlah elektron maksimum di kulit itu berjumlah 32. Oke, good job. Itu tanggapan dari kelompok 4 untuk kelompok 1. Mungkin ada sanggahan lagi dari kelompok 1? Kenapa bisa dapat itu hasilnya? Silakan kelompok 4 mungkin bisa memberikan alasan mengapa jawaban dari kelompok 4 tidak sama dengan jawaban di kelompok 1. Ibu izin jawab. Silakan, Dianti Meli ingin menjawab dari yang ditanyakan dari kelompok 1. Silakan. Berdasarkan hasil diskusi kelompok 4, untuk soal nomor 4 itu kulit keempat. Kulit keempat ini ada di orbital D, di mana orbital D ini punya 5 orbital, sehingga nilai L-nya sama dengan 2. Dan bilangan kuantum magnetik atau M, yaitu min 2, min 1, 0, plus 1, dan 1, sesuai dengan jumlahnya. Dan untuk bilangan kuantum spin, melihat dari arah rotasi elektron, yaitu bisa plus setengah atau min setengah. Itu tanggapan dari kelompok 4 atas pertanyaan balik dari kelompok 1. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik. Nah, agar kalian lebih paham lagi, silahkan Ibu akan menjelaskan tentang konfigurasi elektron dan bilangan kuantum. Tadi sudah dijelaskan bahwa konfigurasi elektron itu adalah susunan elektron yang berdasarkan kulit atau orbital dari suatu atom. Dalam penentuannya juga harus berdasarkan, dalam penulisannya harus berdasarkan pada prinsip Aufbau, kaidah Hahn, dan larangan Pauli. Untuk menuliskan orbital harus menurut teori atom Born dan menurut teori atom mekanika kuantum. Jadi di sini ada 2.
Penulisan konfigurasi elektron di sini menurut model mekanika kuantum menggunakan diagram orbital dan perlu mengikuti aturan penentuan konfigurasi elektron berdasarkan orbital yang meliputi asas Aufbau, larangan Pauli, dan kaidahan. Kedudukan elektron terluar dari suatu atom bisa ditentukan dengan melihat bilangan kuantumnya. Di sini ada cara penulisan atau pengisian elektron berdasarkan asas Aufbau, di mana penulisannya berdasarkan tingkat energi yang terendah sampai pada tingkat energi yang tertinggi. Untuk subkulit S di sini karena memiliki satu orbital, maka maksimal elektronnya sebanyak 2. Untuk subkulit P memiliki 3 orbital, maka elektron maksimalnya sebanyak 6. D memiliki 5 orbital, elektron maksimalnya 10. Dan F di sini memiliki 7 orbital dan maksimal elektron berisi 14. Sedangkan untuk bilangan kuantum itu ada 4. Bilangan kuantum utama dilambangkan dengan L, azimut dilambangkan dengan L, bilangan kuantum magnetik dilambangkan dengan M, dan bilangan kuantum spin dilambangkan dengan S. Nah, bilangan kuantum utama itu menyatakan kulit tempat ditemukannya elektron yang dinyatakan dalam bilangan bulat positif. Jadi nilai N di sini bisa dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk yang kedua, bilangan kuantum azimut atau L di sini tempat elektron berada dan bentuk orbital serta menentukan besarnya momentum sudut elektron terhadap inti. Nilai bilangan kuantum azimut mulai dari 0 sampai dengan 3. Kemudian yang ketiga di sini adalah bilangan kuantum magnetik yang menyatakan orbital tempat ditemukannya elektron pada subkulit tertentu dan arah momentum sudut elektron terhadap inti. Jadi nilainya L ini tergantung dari nilainya L. Nilainya M di sini adalah plus minus dari nilainya L. Contoh, P nilai L-nya di sini adalah 1. Maka bilangan kuantum magnetik untuk orbital P itu adalah mulai dari -1, 0, dan +1 sesuai dengan jumlah orbitalnya. Nah, untuk bilangan kuantum spin yang dilambangkan dengan S, ini menyatakan arah rotasi elektron pada porosnya. Jika berlawanan dengan arah jarum jam, maka nilai spinnya adalah -1/2, tetapi jika searah jarum jam, maka nilainya adalah +1/2. Bagaimana untuk materi hari ini? Apa bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, kalau bisa sudah paham untuk materi tentang konfigurasi elektron dan bilangan kuantum. Siapa yang bisa membantu Ibu untuk menarik kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan. Kesimpulannya, konfigurasi elektron menjelaskan tentang elektron di setiap kulit atom. Kesimpulan yang ditarik pertama tentang konfigurasi elektron. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Saya ingin menambahkan, Bu. Silakan. Pelajaran hari ini yaitu tentang bagaimana cara penulisan konfigurasi elektron yang berdasarkan asas Aufbau, larangan Pauli, dan kaidah Hahn. Oke, good job. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Saya mau menambahkan lagi, Bu. Silakan. Selain tentang konfigurasi elektron, kita juga belajar tentang bilangan kuantum. Jadi bilangan kuantum itu ada 4, bilangan kuantum utama, azimut, magnetik, dan spin.
Oke, jadi Ibu simpulkan untuk pelajaran hari ini di mana kita belajar tentang konfigurasi elektron. Di mana konfigurasi elektron di sini menentukan susunan elektron pada tiap kulit atom. Kemudian penulisannya juga berdasarkan larangan Pauli, kaidah Hahn, dan asas Aufbau. Kemudian dasar konfigurasi elektron yaitu berdasarkan model atom Born dan model atom mekanika kuantum yang digunakan untuk menjabarkan kulit dan subkulit. Selain itu juga ada tentang bilangan kuantum, di mana bilangan kuantum itu ada 4. Ada bilangan kuantum utama, bilangan kuantum magnetik, bilangan kuantum azimut, dan bilangan kuantum spin. Nah, untuk pertemuan hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Jangan lupa untuk pertemuan minggu depan pada materi struktur atom sudah selesai. Maka pertemuan minggu depan kita akan melakukan penilaian harian. Jadi tolong dipersiapkan dengan baik, belajar dengan rajin agar nanti hasilnya juga mendapatkan yang terbaik. Selain itu, untuk mengetahui pemahaman kalian, materi yang sudah kita pelajari hari ini, silakan kalian isi latihan yang Ibu share di Google Classroom menggunakan Quizzes. Maka pelajaran hari ini Ibu tutup dengan baca doa. Silakan Mas Rifki dipimpin doa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.